Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 2 PTI 2020 akan mempresentasikan tugas UAS yang dimana kelompok kami akan membuat game yang berjudul Space Gun. Lalu software yang kami gunakan adalah Unity. Untuk sebelumnya, kami perkenalkan dulu nama anggota dan job desk masing-masing anggota. Pertama ada Erika Nur Amini dengan NIM 3 digit terakhir 012. Lalu ada saya sendiri, Rizky Sitomi Pamungkas dengan NIM 3 digit terakhir 024. Lalu ada Alda Agustina Sari dengan NIM 3 digit terakhir 055. Lalu ada Kartika Mega Savitri dengan NIM 061. Pembagian job desk masing-masing anggota, saya dan Kartika sebagai game developer dengan menggunakan software Unity. Lalu ada Erika Nur Amini sebagai mengatur Trello. Lalu ada Alda Agustina sebagai mengatur laporan. Langsung saja, silakan Alda untuk share screen laporannya. Oke, yang pertama apakah sudah terlihat? Sudah. Oke, jadi kita membuat aplikasi game Space Gun berbasis Unity. Untuk yang pertama, latar belakang. Media pembelajaran merupakan salah satu faktor yang memegang peranan penting di dunia pendidikan. Apalagi saat ini teknologi informasi berkembang sangat pesat. Globalisasi telah menyebabkan perkembangan teknologi yang pesat. Teknologi telah menjadi bagian sentral dari kehidupan masyarakat. Pengembangan teknologi juga mempengaruhi perkembangan media informasi dari media cetak hingga media digital. Teknologi informasi saat ini tidak hanya berbentuk PC atau personal komputer, namun tablet dan smartphone sudah menggunakan teknologi turunan dari PC. Komputer sendiri tidak hanya dikenal masyarakat sebagai alat untuk mempermudah dan mempercepat pekerjaan, tetapi juga digunakan saat ini untuk belajar, berbelanja, dan bermain. Genre first person shooter atau disingkat FPS adalah genre game perang yang menggunakan senjata dan menawarkan pandangan orang pertama melalui layar seperti yang terlihat oleh pemain yang memainkan game tersebut. Nah, dari awal game sampai sekarang sudah banyak yang menggunakan AI atau artificial intelligence. Karena adanya artificial intelligence ini dalam pengembangan game bisa membuat cerita game menjadi lebih hidup dan tidak membosankan. AI dalam game first person shooter biasanya terdiri dari merencanakan path, pengambilan item, penggunaan item, dan perang. FPS ini juga menggunakan finite state machine atau FSM untuk memvisualisasikan perilaku karakter non-pemain atau musuh berdasarkan interaksi pemain. Nah, tujuan pembuatan game ini adalah untuk mengembangkan adanya kecerdasan buatan dalam pembuatan game dan dapat membuat jalan cerita di dalam game menjadi semakin hidup dan menarik. Di sini kan kami menggunakan software Unity. Nah, Unity 3D ini adalah perangkat lunak untuk mengembangkan game bergenre kasual, augmented reality, dan VR atau virtual reality. Nah, salah satu fitur game yang menggunakan engine Unity adalah icon Unity saat pertama kali game dibuka. Unity ini tidak hanya ringan, tetapi antarmuka penggunanya yang sederhana membuat program ini mudah digunakan. Metode penelitian. Kami di sini menggunakan metode pengumpulan data dan analisis. Yang pertama wawancara, yaitu melakukan wawancara kepada target pemain dengan cara bertanya langsung. Lalu ada studi pustaka, di mana kami mencari teori dan informasi yang berkaitan dengan topik, baik dari internet, buku, hasil penelitian, dan karya ilmiah. Lalu ada analisis game sejenis, kami mencari informasi tentang aplikasi atau game berdasarkan topik kemudian membandingkannya. Metode pengembangan sistem. Metode yang digunakan untuk merancang dan membangun game Space Gun ini adalah pendekatan SDLC atau System Development Life Cycle yang menggunakan model waterfall dengan tahapan-tahapan sebagai berikut.
yaitu ada analisis kebutuhan, lalu ada perancangan aplikasi, implementasi, dan pengujian aplikasi. Analisa sistem. Space Gun ini dibangun dengan desain yang user-friendly, di mana memiliki tampilan gambar yang menyenangkan. Adapun analisa sistem pada game Space Gun adalah sebagai berikut, yaitu sistem single player, grafik game 3D yang lebih menarik, kontrol play menggunakan keyboard dan mouse. Analisa pengguna. Analisa pengguna dimaksudkan untuk mengetahui siapa saja pengguna yang terlibat dalam penggunaan aplikasi ini nantinya. Nah, target penggunaan game Space Gun ini adalah untuk semua kalangan, mulai dari anak-anak hingga dewasa dengan target usia 10 tahun atas. Dalam pembuatan game ini membutuhkan perangkat keras dengan spesifikasi minimal Windows 7 atau newer, RAM 2 GB, 2 GHz, dual core prosesor dengan menggunakan perangkat lunak Unity. Nah, untuk perancangan sendiri ada perancangan gameplay, rancangan kecerdasan buatan NPC musuh, skenario, perubahan perilaku pada NPC. Untuk flowchart-nya, yang pertama setelah mulai akan muncul main menu. Setelah main menu ketika di play langsung ke level 1. Level 1 nanti ketika player dapat menembak musuh, maka player berhasil melewati musuh dan lanjut ke level 2 dan level 3. Jika player gagal melewati musuh, maka game akan langsung selesai. Selanjutnya akan ada presentasi tentang progres di Trello untuk memantau sistem kerja di kelompok kami. Silakan share screen untuk Trello-nya. Baik, untuk Trello dari kelompok 2 ini berisi beberapa bagian. Yang pertama ada product definition, kemudian kedua ada product backlog, kemudian yang ketiga ada sprint backlog, yang keempat ada to do, yang kelima ada in progress, yang keenam ada to verify, kemudian ada done dan retrospective. Untuk product definition ini berisi aplikasi yang akan dikembangkan. Yang pertama ada the team. Untuk the team ini berisi nama-nama kelompok beserta dengan role project-nya. Kemudian untuk definition of done ini berisi aturan atau kriteria yang ditentukan untuk menentukan aplikasi yang sudah dianggap selesai. Kemudian untuk user persona ini berisi informasi siapa saja yang akan menggunakan aplikasi dari game FPS Space Gun. Kemudian untuk project milestone ini berisi informasi berapa banyak sprint dan berapa lama tiap sprint akan dilakukan untuk mengerjakan project ini. Berikutnya untuk produk backlog. Untuk produk backlog ini adalah daftar lengkap dari fungsionalitas yang harus ditambahkan pada saat membuat produk. Ini ada beberapa produk backlog. Kemudian untuk sprint backlog ini sama seperti produk backlog, hanya saja sprint backlog ini berisi tugas-tugas yang diperlukan untuk mengerjakan fitur selama sprint. Pada sprint backlog ini terdiri dari dua, yaitu ada sprint goal dan sprint backlog. Untuk sprint goal ini, pengguna dapat menjadikan aplikasi game first person 3D Space Gun ini sebagai game yang dapat meningkatkan keterampilan kognitif dan dapat menjadikan hiburan yang menyenangkan. Kemudian untuk done, ini berisi fitur yang sudah selesai dikembangkan. Yang pertama ada pembagian job desk serta penyusunan proposal. Kemudian ada membuat abstrak dari project game Space Gun. Kemudian ada menentukan metode pengumpulan data serta pengembangan sistem dalam pembuatan aplikasi. Kemudian ada flowchart. Kemudian ada research UX behavior user. Kemudian Git repository, desain tampilan game, logo branding, kode Unity, project setup, kemudian dan moving dan turning, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk retrospektif ini
berisi burn-down chart. Burn-down chart sendiri ini dapat membantu tim memahami hubungan antara waktu dan cakupan tugas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan mempresentasikan alur gamenya langsung di software Unity. Ada 3 level, level 1, level 2, dan level 3. Langsung saja saya play. Ini untuk kontrolnya, tekan W untuk maju, S untuk mundur, D untuk kanan, A untuk kiri. Dan untuk menembaknya, klik mouse di sebelah kiri, di sisi kiri. Dan untuk loncat, tinggal tekan spasi di keyboard. Nah, untuk alurnya seperti ini bola warna biru untuk checkpoint. Langsung saja kita ke target. Untuk berganti level kedua, kita harus menemukan portal game yang berbentuk seperti ini. Nah, langsung saja ini sudah pindah ke level 2. Sama seperti level 1, di sini harus mencari portal gamenya untuk transisi ke level 3. Seperti biasa ini checkpoint. Checkpoint itu gunanya untuk ketika mati di tengah-tengah, itu tidak akan mengulang dari tampilan awal, tapi mengulang langsung di tempat checkpoint tersebut. Oh ya, di sebelah kiri atas itu ada health, yang berarti sisa nyawa. Lalu sebelah kiri bawah itu ada ammo, yang berarti jumlah peluru kita. Nah, seperti itu jika mati dan langsung kembali ke checkpoint. Langsung saja di run. Untuk run, tik di keyboard shift. Tekan shift. Nah, langsung saja pindah ke level 3. Nah, seperti ini tampilannya untuk level 3. Lebih ke color fun, colorful. Untuk mapnya ini memang sengaja dibuat sempit karena agar ada tingkat kesulitan di setiap levelnya. Nah, sudah menemukan titik portalnya, langsung saja masuk dan selesai. Untuk tampilan akhirnya seperti ini, ada ucapan selamat, lalu ada button untuk return to main menu. Setelah ke main menu akan ada tampilan seperti ini, ada button continue, play, dan quit. Oke, untuk game project kami ini kita mengambil tutorialnya dari Udemy. Jadi untuk objek-objek atau aset-asetnya juga kita tidak membuat sendiri, tetapi kita mencari di Google. Jadi aset yang sudah jadi terus kita import dalam gamenya. Terus kita samakan dengan perintah yang sama dengan di tutorial Udemy. Setelah game ini jadi, semua properti atau semua objek atau semua perintah yang ada di dalam game ini kita masukkan ke dalam GitHub. Jadi di dalam GitHub nanti bisa di share screen GitHub. Oke, ini hasil upload game tadi di dalam GitHub. Ada aset, ada logs, package, project setting, user setting, terus ada OBJ, dan ada file lainnya yaitu assembly, Udemy, FPS, dan master. Jadi
Sebenarnya di sini ada satu folder yang belum ke-up di GitHub, masih dalam progres karena file tersebut memiliki beberapa file yang limit di GitHub itu tidak bisa, yaitu lebih dari 100 file. Kemudian saya akan menjelaskan tentang folder aset. Jadi di dalam folder aset ini merupakan setiap aset yang ada di game seperti animation, material, package, perfabs, scene, script, Udemy VS aset. Di sini seperti animation, jadi animation itu merupakan semua gerakan, objek atau aset yang ada di game. Jadi nanti pas kita menggunakan sebuah script itu perintahnya kita hanya tinggal menggunakan animasi. Jadi di dalam script perintahnya selain animasi, jadi sudah bisa bergerak tanpa harus menggunakan manual. Jadi di sini merupakan semua animasi yang ada seperti enemies atau musuhnya, terus ada animasi dari berlari, jalan, dan lain-lain. Kemudian ada folder lainnya, yaitu di dalam folder aset itu ada folder script dan scene. Kemungkinan scene dulu. Di folder scene ini merupakan folder di mana semua level atau tampilan yang ada di game itu terlihat. Jadi ada level 1, level 2, terus di sini juga ada tampilan contoh awal pembuatan. Terus yang tes itu sebenarnya level 3 dan lain-lain. Jadi setiap tampilan pada game itu merupakan namanya scene. Jadi di sini folder di mana kita itu mengatur semua scene yang ada dan bisa dihubungkan. Jadi di dalam scene ini terdapat aset atau objek 3D-nya. Kemudian ada folder, di dalam folder aset ada namanya folder script, yaitu ini bisa dibilang programnya. Jadi setiap aset yang ada di game itu sudah ada program tersendiri, seperti kamera, enemy, dan lain-lain. Jadi contohnya kalau enemy gitu, kontrolernya, scriptnya sudah ada. Jadi mereka tinggal jalan dengan animasi jalannya enemy atau musuh, dan mereka akan berinteraksi jika player mendekati radius yang sudah ditentukan, dan mereka akan melakukan penembakan. Terus juga dalam folder aset ini juga ada material. Jadi material ini hanya sebagai warna dari untuk aset-asetnya. Jadi kan tadi di dalam gamenya kan ada banyak warna, kayak di musuhnya warnanya seperti ini, di batunya warnanya seperti ini. Itu dimasukkan ke dalam folder material. Itu tadi penjelasan tentang GitHub. Jadi tampilan untuk GitHub dari game kita tadi seperti ini, dan kemungkinan bakal ada perubahan, yaitu penambahan folder library, di mana tadi yang sudah dijelaskan masih progres karena filenya terlalu banyak. Mungkin bisa dilanjut oleh teman saya. Sekian presentasi dari kelompok 2 dengan project game PC yang bernama Space Guard dan dibuat dengan software Unity. Sebenarnya masih banyak kekurangannya untuk project ini, tapi anggota kelompok kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Jadi, seperti itu yang bisa kami tampilkan untuk tugas ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.